Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar semuanya? Di sini saya bersama Bining Wijaningrum. Kali ini kami akan membahas sedikit tentang budaya-budaya yang ada di sekitar rumah kita. Yaitu terutama di sini kita akan membahas tentang tahlil dan al-Barzanji. Ya, budaya ini sudah sering dilakukan di masyarakat sekitar. Yang pertama akan dijelaskan melalui dari tahlil yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Ini tahlil ini dari bahasa Latin, ini dari bahasa Indonesia ini bisa dikatakan sebagai kalimat tauhid, yaitu ya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini juga terdapat dalam kalimat syahadat, yaitu yang merupakan fondasi dari umat Islam yang ada rukun 5 itu. Rukun Islam itu ya ada syahadat. Nah, dari tahlil ini itu pada dasarnya ini biasa dilakukan di masyarakat itu karena ini pada sejarahnya itu yang dituliskan oleh, ini saya ada buku dari yang dituliskan oleh Muhammad Daniel Noyan. Ini dari penulis ini mengatakan pada sejarahnya itu tahlil ini sudah ada sejak zaman ulama mutakhir sekitar abad 11 Hijriah. Yang mereka lakukan ini berdasarkan istinbat dari Al-Quran dan hadis Nabi. Lalu mereka menyusun rangkaian bacaan tahlil, mengamalkan secara rutin dan mengajarkan kepada kaum muslimin. Ya, jadi tahlil ini sudah ada sejak abad 11 Hijriah yang lalu itu sudah ada. Yang mana fungsi tahlil ini pada waktu dulu itu dimana fungsinya untuk sebagai mendoakan orang yang telah meninggal dunia. Biasanya tahlil ini dilakukan oleh warga kita itu untuk mendoakan setelah ada orang meninggal setelah 7 hari, kemudian setelah itu diperingati lagi setelah 40 hari, kemudian diperingati lagi setelah tahun 100 hari, dan yang terakhir itu biasanya diperingati 1000 hari setelah meninggal dunia. Itu biasanya tahlil itu dibacakan kepada orang yang meninggal. Dan juga tahlil ini biasanya dilakukan setiap malam Jumat, karena setiap malam Jumat ini biasanya di malam Jumat ini biasanya orang-orang yang membaca tahlil ini berkeyakinan bahwa pada malam Jumat itu arwah-arwah yang di kuburan itu keluar, sehingga itu untuk mendoakan yang meninggal itu biasanya akan mustajabah untuk bisa mendoakan yang orang yang meninggal, sehingga pahala yang siksa yang di kuburnya itu akan diringankan melalui doa yang kita dibacakan melalui tahlilan tersebut. Selanjutnya dari manfaat tahlil ini sangat banyak sebenarnya, tapi yang terutama itu untuk mendoakan bagi orang yang telah meninggal dunia supaya arwahnya itu dimudahkan dalam siksa kuburnya dan diterima amal solehnya. Dan juga dari manfaat lain dari tahlilan ini itu biasanya manfaatnya itu sebagai ganjaran nilai ibadah untuk membaca Al-Quran, karena di dalam tahlil ini ada ayat-ayat yang terdapat di dalam Al-Quran yang nantinya insya Allah akan mendapatkan nilai pahala bagi kita semua. Dan juga manfaat lain yaitu silaturahmi. Di dalam tahlil ini biasanya warga-warga itu mengumpulkan orang yang ada di sekitar, yang di situ akan menjadi nilai silaturahmi di antara kita semua, sehingga akan menjadi terjalin kerukunan antara warga sekitar. Dan yang manfaat lain dari tahlilan ini juga makan gratis. Ya, makan gratis ini adalah dari tahlil ini bukan pokok utama manfaatnya, tapi ini sebuah kayak tambahan saja, makan gratis, sehingga akan senang menyenangkan orang dan juga sebagai sedekah dari orang-orang yang ada di sekitar kita. Yang selanjutnya dari setelah membahas tentang tahlil ini akan dijelaskan juga tentang berjanji yang akan dijelaskan oleh saudari
Bening Pujaningrum, silakan. Oke, sekarang kita membahas tentang budaya yang ada di lingkungan saya, yaitu al-barzanji atau sering disebut dengan berjanjian. Berjanjian di sini itu pada dulunya banyak dari kalangan umat Islam itu menolak bahwa ada kegiatan al-barzanji atau berjanjian itu dilakukan di kalangan pedesaan atau di Indonesia, karena dia menganggap bahwa budaya al-barzanji atau berjanjian itu adalah bid'ah karena tidak dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau Nabi kita. Di budaya al-barzanji ini di lingkungan saya atau di desa saya sering dilakukan dalam waktu 2 minggu sekali atau setiap bulannya dilaksanakan itu 2 kali, pada minggu kedua atau minggu keempat. Dulunya al-barzanji itu banyak kalangan umat Islam yang menolak, tetapi berbeda pada zaman sekarang. Jika sekarang itu justru malah di kalangan umat Islam itu banyak yang melaksanakan kegiatan al-barzanji di masjid-masjid atau musola di pedesaan masing-masing guna untuk melestarikan budaya, bahwa budaya ini adalah meneladani sifat-sifat Nabi terhadap figur Nabi sebagai pemimpin atau Nabi kita. Ya, itulah penjelasan dari sedikit tentang budaya-budaya yang masih ada di sekitar kita, tentang terutama yang telah kami jelaskan itu tentang tahlil dan al-barzanji yang masih bisa diamalkan di warga kita. Nah, dari kesimpulan tadi bahwa dari budaya-budaya yang masih dilakukan ini banyak nilai manfaat yang positif dibanding nilai negatifnya, dan juga banyak orang yang mengatakan bahwa budaya-budaya yang dilakukan ini banyak yang mengatakan bid'ah. Tapi jangan khawatir, karena budaya-budaya ini bid'ah itu kan ada 2, bid'ah dolalah dan bid'ah hasanah. Bid'ah dolalah itu bid'ah yang jelek dan bid'ah dolalah itu yang baik. Nah, dari budaya-budaya yang dilakukan ini itu termasuk bid'ah yang hasanah, itu bid'ah yang baik, itu ya pada waktu zaman Rasulullah itu tidak ada, tapi dilakukan di era sekarang tuh. Karena dari manfaat yang ini banyak sekali bagi kita umat Islam. Semoga dengan budaya-budaya ini kita terus tetapkan, terus pertahankan, karena ini semua sebuah amalan yang baik dan harus dijaga untuk kedepannya. Mungkin dari penjelasan tadi dari kami undur diri apabila banyak kesalahan dalam pemaparan penjelasan tentang tahlil dan berjanji ini. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.